Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Jaka Pratama, NRP 25-2017-088. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Rute Pengangkutan Sampah Kota Bandung ke tempat pemrosesan akhir TPA di Legok Nangka. Untuk outline pembahasannya ada uraian umum, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, studi pustaka, dan metodologi. Untuk uraian umum, subjek penelitian ini difokuskan kepada penentuan rute pengangkutan sampah yang paling optimal, yaitu efektif dan efisien di Kota Bandung setelah adanya pemindahan lokasi TPA ke Legok Nangka. Untuk lokasi penelitiannya ada di wilayah pelayanan Kota Bandung, serta hasil yang diharapkan adalah berupa data jarak yang akan dilakukan dalam satu ritasi setiap armadanya. Yang kedua ada data jumlah konsumsi BBM setiap satu kali ritasi di setiap satu armadanya, serta adanya data sistem pengangkutan sampah yang akan diterapkan di Kota Bandung. Untuk latar belakang, sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius bagi lingkungan perkotaan termasuk Kota Bandung. Sebagai salah satu kota besar di mana aktivitas sehari-hari masyarakat menghasilkan buangan sampah. Salah satu kegiatan pengelolaan sampah perkotaan yang bermasalah di Kota Bandung adalah pengangkutan sampah yang erat kaitannya dengan permasalahan penentuan rute yang ditempuh serta penjadwalan pengangkutan sampah yang teratur. Di Kota Bandung masih ada terjadi permasalahan ketidaksesuaian armada yang melayani TPS dan tidak terlayani sepenuhnya sampah yang diangkut ke TPA. Dibuktikan dengan data bahwa pengangkutan sampah di TPA Sarimukti itu sebenarnya dirancang untuk menampung sampah sebanyak 1.200 ton per harinya. Namun seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk, timbulan sampah di Kota Bandung yaitu 2.000 ton per harinya, sehingga sampah yang terlayani ke TPA hanya kurang lebih sebesar 60%. Maka dari itu akan direncanakan TPA baru yaitu TPA Legok Nangka yang akan beroperasi tahun 2023 yang sehingga perlu adanya perencanaan rute yang dapat melayani 100% timbulan sampah yang ada. Dalam optimalisasi rute pengangkutan sampah, saya menggunakan model VRP atau Vehicle Routing Problem dengan memperhatikan karakteristik permasalahan penentuan rute sampah, yaitu yang pertama, terdapatnya depot di mana kendaraan berangkat dan pulang. Yang kedua, tiap TPS dilayani satu kali dalam sebuah rute. Dan yang ketiga, kapasitas yang diangkut dalam setiap rute tidak lebih dari kapasitas maksimal kendaraan pengangkut. Untuk maksud dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas akhir ini memiliki maksud untuk menentukan rute pengangkatan sampah yang optimal dengan melakukan perencanaan sistem pengangkutan sampah yang efektif dan efisien, di mana memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi jarak rute perencanaan yang akan dilakukan dari setiap armadanya, mengidentifikasi biaya konsumsi bahan bakar minyak yang akan digunakan dalam satu armada, serta mengidentifikasi sistem pengangkutan sampah yang akan diterapkan di Kota Bandung. Dari ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan kepada yang pertama, tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Bandung yang hanya menggunakan sistem wadah kontainer. Yang kedua, jenis armada yang digunakan adalah merupakan jenis hot loading atau HL dan jenis ambrol. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem pola pengangkutan sistem HCS atau Whole Container System. Yang keempat yaitu dibatasi dengan perencanaan rute dalam penentuan jarak tempuh hanya menggunakan software aplikasi Google Maps. Yang kelima, dalam biaya operasional kendaraan hanya meninjau biaya penggunaan bahan bakar minyak saja dalam setiap armadanya. Serta yang terakhir adalah penentuan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM yang digunakan pada setiap armada, yaitu menggunakan indeks pemakaian BBM yang sudah ada. Untuk studi pustaka,
Dalam pengelolaan sampah dibahas dari dua sumber, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir ke TPA. Penanganan sampah sendiri merupakan perlakuan pada sampah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Namun menurut Henry Damanhuri dan Patmi pada tahun 2018 pada bukunya, pengangkutan sampah adalah bagian dari sistem yang bertujuan untuk mengangkut sampah secara langsung dari lokasi pemindahan atau dari sumber ke tempat pembuangan akhir. Untuk mengoptimalkan pengoperasian sarana pengangkutan sampah, maka dimungkinkan menggunakan stasiun depo kontainer, yang dimana ini adalah diagram alir pola pengangkutan sistem depo yang dikemukakan oleh Henry Damanhuri dan Patmi, di mana sistem pengangkutan dimulai dari pool menuju transfer depo yang pertama atau TPS yang sering disebut dengan TPS, lalu melakukan proses pengangkutan sampah ke TPA. Setelah sampah di-unloading ke TPA, menuju lokasi TPS yang kedua atau depo yang kedua, kemudian dibawa lagi ke TPA, kemudian kembali ke pool awal atau titik awal pengangkutan. Untuk hold container system adalah merupakan sistem pengangkutan sampah yang wadah pengumpulnya dapat dipindah-pindah, yaitu bentuknya kontainer, serta dapat dibawa ke tempat pembuangan akhir, di mana kendaraan untuk sistem pengangkutan hold container system ini merupakan kendaraan HL ataupun AMRO yang telah disebutkan tadi. Untuk sistem pengangkutan pola HCS ini, menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, dari pool menuju TPS pertama itu sudah membawa kontainer kosong, sehingga tinggal membawa kontainer dengan isi sampah menuju ke TPA. Setelah itu sampah di-unloading, kemudian membawa kontainer kosong itu ke TPS yang kedua dan ditukar dengan kontainer yang isi dari TPS kedua dan dibawa atau diangkut ke TPA selanjutnya, dibawa lagi ke TPS ketiga setelah ritasi selesai, kemudian alat angkut atau armada tersebut kembali lagi ke pool. Untuk optimalisasi merupakan proses menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi atau paling maksimal, yang apabila dikaitkan dengan rute, maka optimalisasi rute berarti proses ataupun cara menjadikan rute yang paling baik, sehingga akan menguntungkan jika rute tersebut diterapkan dari sumber hingga ke tempat pemasaran akhir, dengan rute yang pastinya paling efektif dan efisien. Untuk biaya operasional kendaraan, yaitu menggunakan sistem BOK yang di mana besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengoperasian adalah biaya pengoperasional kendaraan. Besaran nilai total tersebut bisa mencakup beberapa bagian seperti konsumsi bahan bakar minyak, konsumsi pelumas, penggunaan ban, pemeliharaan kendaraan, depresiasi atau nilai penyusutan, serta asuransi, dan segi aspek-aspek yang menyangkut biaya lainnya. Untuk VRP model adalah permasalahan transportasi yang melibatkan pendistribusian dengan menggunakan kendaraan dan bertujuan untuk meminimalisasi beberapa tujuan distribusi. Tujuan VRP ini adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan dengan biaya yang paling minimal. Biaya sebanding dengan jumlah jarak yang ditempuh serta kendaraan, sehingga VRP bertujuan untuk menentukan jarak yang paling terpendek. Untuk metodologi penelitiannya, ini merupakan diagram alir perencanaan yang dilakukan dalam penelitian saya, yaitu memulai dengan studi literatur. Studi literatur itu merupakan tahapan awal dalam penelitian di mana semua literatur, baik dokumen tertulis yang bakal membantu dalam penyusunan atau melakukan penelitian saya. Beberapa buku atau peraturan yang saya gunakan adalah ada Henry Damanhuri dan Patmi tentang pengelolaan sampah. Untuk peraturannya menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.
dan SNI 192554 tahun 2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, dan yang terakhir adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, yaitu di mana data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini dilakukan secara online atau virtual, di mana keterbatasan kita tidak bisa melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau ke kondisi existing. Yang pertama, data primer yang dibutuhkan adalah jarak yang dibutuhkan dari TPS ke TPA, yaitu menggunakan aplikasi software Google Maps, serta kondisi TPS dan sekitar TPS pada lokasi existing yang dimana menggunakan fitur dari Street View yang ada di Google Maps tersebut. Untuk data sekunder yang dapat menunjang kebutuhan dalam penelitian saya, dibutuhkan beberapa data, yaitu yang pertama, data jumlah dan titik lokasi sebaran TPS yang ada di Kota Bandung dari setiap wilayah pelayanannya. Yang kedua, adanya data jumlah dan titik lokasi pool di Kota Bandung dari setiap wilayah pelayanan. Yang ketiga, ada data jumlah dan jenis armada kendaraan alat angkut yang digunakan dari setiap wilayah pelayanan di Kota Bandung. Yang keempat, ada batas administrasi atau batas wilayah pelayanan di Kota Bandung. Serta yang kelima, adanya indeks pemakaian BBM untuk operasional truk angkut sampah yang akan digunakan. Untuk pengolahan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk pengolahan data dan analisis pembahasan data menggunakan software ArcGIS yang dapat meninjau kondisi TPA secara Street View yang bisa dilihat atau dilakukan di fitur Google Maps. Serta untuk mengidentifikasi jarak dan waktu yang dibutuhkan, kita melakukan Google Maps juga dengan menginput titik lokasi TPS yang akan dituju atau jarak yang akan ingin diketahui. Contohnya pada layar tersebut merupakan ingin mengetahui jarak dari lokasi yang pertama ini merupakan titik start, yaitu titik full pengangkutan truk. Yang kedua merupakan titik TPS, sehingga didapat jarak serta waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi tersebut. Untuk pengumpulan data yang kedua, yaitu melakukan pengukuran jarak yang dilakukan dari TPS menuju TPA Legok Nangka, sehingga didapat jarak dan waktu yang dibutuhkan berapa dari setiap TPS menuju TPA di Legok Nangka. Kemudian dalam pengolahan atau analisis data bakal dibentuk dalam sebuah tabel, di mana ini merupakan salah satu contoh data pengukuran di mana diketahui jarak dari pool dari setiap TPS dan jarak dari TPS menuju TPA. Nanti dalam pengolahannya dari setiap ritasi menggunakan untuk ritasi yang pertama tentunya melakukan rute di mana dari dari pool menuju TPS dengan jarak yang terdekat. Untuk ritasi selanjutnya digunakan data yang terdekat dari TPA, makanya data tersebut dilampirkan dalam buah tabel di mana menunjukkan jarak dari pool menuju TPS ataupun TPS menuju ke TPA untuk ritasi selanjutnya. Untuk indeks pemakaian BBM, yaitu sudah menggunakan indeks pemakaian BBM untuk operasional truk angkut sampah yang telah diputuskan oleh Direksi PD Kebersihan, yang dimana dari setiap kendaraannya sudah tercantum berapa bahan bakar minyak yang digunakan dari setiap kilometernya. Contohnya, untuk sistem ini kan menggunakan kendaraan jenis Amrol dan LH. Nanti dilihat jenis ukuran yang mana kendaraan tersebut dari segi kapasitas pengangkutnya, kemudian dikalikan dari BBM tersebut dikalikan dengan jumlah jarak yang telah diukur. Contohnya misalnya untuk menuju TPS yang pertama sampai ke TPA itu 42 km. Maka untuk kebutuhan kendaraan BBM-nya itu tinggal dikalikan 0,21 apabila menggunakan kendaraan Amro atau LH yang ukuran 6 meter kubik. Dalam pembahasan selanjutnya itu kita melakukan ritasi kedua, di mana
untuk registrasi kedua harus mengidentifikasi setelah dari TPA itu harus melanjutkan ke TPS yang mana, serta berapa kali ritasi untuk satu harinya, yaitu selama 8 jam hari kerja dari setiap armada pengangkutan sampahnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir saya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, dalam perencanaan rute ini berarti memaksimalkan jarak ya? Ya, betul. Nah, ada nggak faktor-faktor yang kira-kira menjadi hambatan dalam perencanaan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Hani. Saya akan langsung jawab. Untuk hambatan-hambatan dalam penentuan rute yang saya lakukan atau perencanaan rute yang saya teliti, yaitu yang pertama udah jelas waktu yang dituju apakah yang paling efisien, terus adanya hambatan berupa lampu merah dari jarak atau rute yang akan ditempuh, terus berapa lama kemacetan atau berapa jarak kemacetan yang akan menghambat dari segi sistem pengangkutannya. Jadi walaupun kalau dari segi penelitian saya hanya meninjau jarak serta biaya penggunaan BBM, waktu pun sangat menjadi penting karena bisa menjadikan faktor mana sih rute yang paling efektif dan efisien itu dari segi waktu walaupun tidak mendalami. Jadi untuk keterbatasan atau hambatannya itu nanti pada saat menentukan tujuan atau TPS yang kedua, karena walaupun jarak yang terdekat dari TPA belum tentu itu merupakan waktu yang tercepat, makanya perlu dikaji lebih lanjut manakah untuk lokasi TPS yang selanjutnya itu harus dari segi jarak yang paling kecil serta waktu yang paling singkat. Terima kasih. Selamat sore Nugraha, saya ingin bertanya. Ya, selamat sore. Tadi di metodologi, di skema metodologi dijelaskan atau tertulis di presentasi terdapat data primer berupa kondisi TPS dan kondisi sekitar TPS. Nah, apa hubungan data ini terhadap menentukan optimalisasi rute sesuai penelitian ini? Terima kasih. Oke. Pengaruh dari data kondisi existing dari TPS tersebut terhadap sistem pengangkutan sampah yaitu sangat penting, terutama dari jenis pewadahannya. Yang sudah saya sebutkan tentang ruang lingkup saya, yaitu tentang menggunakan metode atau pola HCS, yaitu Hot Container System, yaitu menggunakan kendaraan tipe LH atau AMRO, di mana pewadahannya pun harus menggunakan kontainer. Nah, dari situ kita bisa meninjau atau mengidentifikasi TPS mana saja yang memiliki pewadahan kontainer serta kendaraan yang bisa melayani TPS tersebut. Jadi perlu ditinjau untuk kesesuaian dari segi waktu dan rutenya gitu. Jadi agar efektif juga dari segi pengambilannya agar bisa si kontainer itu dibawa langsung ke TPA. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.